Oke, ini sudah pakai mic baru, jadi mudah-mudahan nggak ada noise lagi yang terlalu mengganggu. Mungkin kalau digantung di sini, kalau jasnya agak-agak, ini blazernya agak-agak gerak, mungkin agak-agak bunyi, tapi mestinya nggak separah kemarin. Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel saya, William Martanto, dan kita akan ngomongin lagi tentang saham, di mana hari ini adalah peristiwa yang cukup menarik buat saya karena ada satu saham yang mengalami dividen trap dan kejadiannya cukup unik. Itu sisaan dari minggu lalu sampai hari ini. Jadi pertanyaan masuk ke saya juga. Pertanyaannya adalah, um, jadi ceritanya ada broker yang beli dalam jumlah besar dan diduga itu salah pencet katanya. Dan saya tanya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan termasuk dari teman-teman saya juga, masuk di Instagram, di WA juga ada. Jadi pertanyaan gini, apakah itu benar-benar human error atau salah pencet? Nah, pertama kali saya kasih pertanyaan gitu, saya yang terlintas di pikiran adalah, ini yang ngomong salah pencet nggak mungkin analis. Antara blogger, atau di forum, atau mungkin YouTuber lain yang ngomong, yang karena menurut saya kalau analis nggak mungkin langsung ditanya, oh menurut Bapak apa? Oh salah pencet itu. Nggak mungkin, karena nggak ada datanya. Jadi pasti bicaranya dari sudut pandang logis. Dan waktu ditanya itu saya masih bilang nggak tahu. Kenapa? Karena ya nggak ada data. Maksudnya kalau memang saham yang salah dibeli, kita yang investor retail pun umumnya kalau salah beli buru-buru jual gitu. Nah, jadi saya kumpulin data dulu sambil saya cocokin dengan yang pernah saya tulis di channel tentang saham tersebut juga pada tanggal 19 Juni 2020, persis hari itu juga saham itu turun. Dan ini hari tanggal 22 Juni, hari Senin, itu di sesi 1 sahamnya menguat. Dan mungkin teman-teman yang nonton masih di bulan-bulan Juni 2020 ini udah tahu saham apa, yaitu saham PTBA, dengan dugaan adanya uh, salah beli atau salah entry dari broker KZ. Nah, apakah itu benar atau enggak? Nah, di sini saya nggak akan fokus bicarain itu benar salah entry atau enggak, karena nggak ada yang tahu, gitu ya. Kecuali lu orang KZ-nya, mungkin mungkin juga nggak akan dapat jawabannya langsung. Nah, tapi saya akan sekalian, memang akan menjawab dugaannya dari data yang saya dapat, ya. Dan kesimpulannya bisa bisa nanti teman-teman mau setuju nggak setuju, kita nggak tahu, karena kita bicara data, ya, bukan ngebelain, bukan atas dasar kepentingan. Nah, setelah itu adalah tentang statement di Telegram yang saya pasang, yang mana di hari tanggal 19 Juni 2020, hari Jumatnya, itu PTBA-nya turun, auto rejection bawah atau ARB. Itu saya kasih notes, dari gambar ini udah kelihatan nggak akan lama naiknya. Nah, pada sesi 1 tanggal 22 Juninya itu harga sahamnya naik. Nanti saya kasih lihat untuk barang bukti di video ini, dan saya akan jelasin rahasianya, terlepas daripada ada enggaknya kejadian salah pencet tersebut. Jadi maksud saya, kalaupun nggak ada kejadian salah pencet, itu mungkin akan, apa yang saya tulis mungkin akan tetap terjadi. Karena tanpa kemunculan broker tersebut, ciri-cirinya udah ada. Nah, kita akan mulai dulu dari lihat pergerakan saham PTBA-nya dulu. Nah, ini saham PTBA. Ini tanggal 22 Juni saya rekamannya. Kita lihat di sini, Monday, Juni 22 ya. Oke, di sini ditutupnya turun lagi 6,58%, bitnya habis. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari intraday chartnya, sekitar 1 jam pertama masih sempat naik sampai dengan 2200. Ya, ini kelihatan dari day range-nya 2130 sampai dengan 2200. Jadi setelah sempat saya ulas di Telegram, nanti saya akan kasih lihat. Di situ saya bilang dari kejadiannya, ciri-cirinya ada kelihatan PTBA nggak akan turun lama. Seri satunya naik. Nah, yang bikin jadi naik itu apa? Gitu. Ini akan kita bahas setelah ini. Selanjutnya kita akan cek broker summary ya. Jadi kita buka sama-sama datanya untuk pastiin apakah benar yang dipertanyakan ke saya tentang broker salah entry dan lain-lainnya. Dan apakah pada tanggal 22 alias hari video ini dibuat, itu benar-benar membuktikan terjadi salah entry dan segera dijual lagi atau enggak. Dan kita akan lihat gambarnya. Pertama-tama ini saya cek dulu broker summary dari PTBA tanggal 19 Juni ya. Itu katanya situ ada pembelian dari broker KZ yang dikatakan salah pencet. Dan benar, tanggal 19
Juni pas pertama kali turun auto reject bawah yang katanya dividend trap ya, itu dibeli 914.230 lot ya. So far memang kita bisa bilang hari itu kita mungkin akan berpikir oh ternyata ada perlawanan, ada akumulasi atau ada harapan untuk naik. Berikutnya ini adalah broker summary tanggal 22 Juni 2020 yang mana saat video ini dibuat. Jadi kalau memang dikatakan itu salah pencet, salah entry buy, idealnya kesalahan akan buru-buru ditebus gitu ya. Jadi mestinya kan dijual lagi. Nah kita coba lihat dulu. Ternyata benar, memang KZ yang jualan. Tapi menariknya tadi 900-an ribu lot, ini cuma 145.000. Nah katakanlah mungkin ada dari kalian yang mau bilang, oh, mungkin aja belinya di KZ jualnya di broker lain. Memang itu ada cara yang untuk membantah teori tentang broker summary. Ini kalau kita lihat dari keseluruhan transaksinya pada tanggal 22 Juni ini totalnya cuma sekitar 500.000 lot yang di pojok kanan bawah. Jadi katakanlah memang yang jual dengan broker lain itu masih setengah lebih dikit daripada jumlah transaksi pembelian kemarin. Jadi menurut saya kemungkinan untuk terjadinya salah pencet sebenarnya sangat kecil dan semakin kecil dari data-data ini. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan yang masuk ke saya hari ini tentang PTBA itu benar salah beli atau enggak gitu ya. Oke, jadi tadi tanggal 19 dan 22 di mana hari Jumat dan Senin kita sudah lihat datanya. Dan sudah saya sebutkan juga kemungkinan untuk salah pencetnya menurut saya pribadi itu sangat kecil. Karena ibaratnya kalau kita investor retail aja salah beli buru-buru jual. Ini kalau misalnya dalam jumlah besar dan itu benar-benar sebuah kesalahan, mestinya buru-buru diberesin gitu ya. Jadi itu sudah saya jelasin semua. Kalau menurut saya sih nggak mungkin untuk bilang itu salah pencet. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain atau yang benar-benar tahu mungkin di belakangnya itu benar salah pencet atau enggak, ya silakan komentar aja, nggak apa-apa. Ya hitung-hitung saya juga dapat diskusi dan pengalaman baru dari data seperti itu. Lalu ini yang saya akan kasih adalah yang saya bicarakan Telegram. Jadi ini kejadian sebelum adanya dugaan salah entry. Itu saya sudah ngomong saham itu akan turunnya nggak akan lama. Itu bisa dilihat dari sini. Nah di sini saya sempat tulis pada 19 Juni di channel saya Telegram WH Project. Jadi ini memang saya banyak ngambil contoh dari channel saya sendiri. Tujuannya supaya untuk ngasih lihat saya tuh nggak ngomong cuman yang udah terjadi doang, tapi juga memang saya udah ikutin dari awal gitu. Jadi untuk katakan mau bikin cerita di vlog ini pun lebih ada isinya. Nah di situ saya udah ngomong kan contoh dividend trap, tapi dari sini juga sudah jelas PTBA nggak akan lama turunnya. Dan pada pagi hari di tanggal 22 Juni PTBA sempat naik walaupun endingnya turun lagi ya. Dan pada saat itu kita ada di bagian bawahnya di trade dan list ya kalau nggak salah namanya, itu pembelian JKZ belum ada, yang tertinggi cuma YP dengan YU di mana net fallnya atau lotnya itu nggak nyampe 20.000 lot. Dari mana saya bisa ngomong nggak akan lama turunnya? Inilah yang sebenarnya saya pengen bahas. Jadi di sini saya nggak akan ngomongin soal itu benar salah pencet atau enggak, saya nggak peduli. Katakan salah pencet sekalipun indikasi akan naiknya sudah kelihatan. Jadi dengan kata lain, teman-teman kalau ngerti ilmu ini ya mungkin next time nggak perlu lihat ada yang salah pencet pun sudah bisa tahu oh ini dalam waktu dekat akan naik lagi. Dan saya buat komparasi dengan saham multipolar teknologi yang mana keduanya sama-sama kena dividen trap pada saat itu. Dan setelah tanggal 22-nya hari ini sesi satunya saham PTBA-nya sempat naik, pastinya saya happy banget dan saya sempat reply lagi di channel Telegram itu menuliskan seperti ini. Nah, di situ saya ada kasih tanda juga ya pada tanggal 22 Juninya sekitar 9.15 pagi saya langsung reply itu kan. Jadi saya bilang cepet ya udah naik lagi, semoga bertahan sampai hijau. Triknya mati frekuensi, kami nggak perlu perhatikan KZ beli atau enggak, malah sebelum postingannya sebelum KZ beli yang menurut rumor salah pencet, dan itu saya kasih tanda tanya banyak karena saya sampai sekarang masih sebelum vlog ini buat saya masih tanda tanya sendiri juga apa iya salah pencet gitu. Nah kadang yang sederhana seperti ini sering dilewatkan, jadi kadang fokusnya tuh ngeliatin broker ada yang dominan atau enggak, ada yang asing atau enggak. Ya nggak ada yang salah sih, cuman kalau terlalu fokus ke sana ibaratnya kalau belum ada kejadian seperti itu, belum ada yang beli atau belum ada kejadian seperti KZ ini, nggak ada pegangan, nggak ada keyakinan gitu, takutan terus bawaannya. Nah saya
Di sini akan tunjukin tentang frekuensi, jadi kita akan abaikan tentang kaset ini. Kabar buruknya guys, turun. Jadi mungkin sebagian akan bilang, lalu ngaco, abis ngomong itu turun. Kalau buat saya akan bilang, ini nggak bisa separuh ngaco, ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya, bener naik di hari ini, tanggal 22 ini, bener-bener naik sahamnya. Cuma akhirnya kembali turun lagi, mungkin efek psikologi karena lihat broker kasetnya jualan lagi, orang panik dan lain-lainnya, mungkin ada penyebab yang saya nggak tahu di situ. Tapi saya kira tetap berhasil baca sebelum kembali ke auto rejection bawah, sudah ada pesannya sebenarnya channel Telegram juga. Ada gejala bahwa PTBA ini masih belum aman dan belum kembali untuk naik. Ciri-cirinya di sini. Sebenarnya di sini triknya sederhana. Ini kurang lebih kejadian pukul 9.50, ya, jadi sekitar 1 jam doang sih kalau nggak salah saham PTBA ini sempat naiknya. Di situ sudah kelihatan akan turun lagi. Masih juga dari frekuensinya, teman-teman bisa di situ B-frag-nya yang sebelah kiri di 2150 ke bawah itu ribuan. Sedangkan yang O-frag-nya yang sebelah kanan itu cuma ratusan. Jadi itu frag itu sebenarnya frekuensi antrian. Berarti kalian antri saham satu lot, satu kali hit, satu kali entry maksudnya, ya otomatis jadi satu frekuensi. Kalau beli 10 lot, dibagi 10 entry aja 10 frekuensinya. Jadi frekuensi ini adalah barisan dari transaksi yang belum dan di situ ya aneh-anehnya tuh kelihatan. Yang mana yang terlalu dominan, di situ udah kelihatan ibaratnya future-nya gitu. Arah ke depannya akan kemana, itu bisa dilihat dari sana. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk penjelasannya. Nah, jadi jelas ngelihat dari barisan atau frekuensi, ini sebenarnya metode yang nggak lazim ya, nggak banyak orang pakai, mungkin juga nggak mau ngakuin juga, karena maksudnya banyak orang bilang kalau memang antrian itu kan bisa split order aja beres sebenarnya. Maksudnya tadi kan saya sebut kalau kita beli saham 10 lot aja, kita pecah antriannya 10 kali, satu lot, itu juga hal yang biasa sebenarnya. Jadi itu hal yang bisa dimainin. Tapi ngaruh ke psikologi nggak? Ngaruh. Jadi misalnya kita ngelihat kejadian tadi ya, ketika kita lihat lotnya banyak, itu kayak saya buat sedikit gambaran aja, mungkin agak konyol tapi coba dipikirin. Kalau kita lihat pasukan orang, misalnya kita mau ribut sama orang dan kita datang bawa pasukan, takut duluan nggak? Kita sendiri gitu, kita sendiri dan kita lawan kita banyak, katakan 20 orang aja pasti takut, wah gue lawan banyak. Nah jadi kejadiannya sebenarnya mirip, maksudnya di PTBA itu pada tanggal 19 yang terjadi adalah fake over. Jadi kalau memang benar-benar mau diturunin dan mau bikin orang sampai parah banget ketakutannya, nggak mau profit taking dulu, itu akan dibuat seperti itu. Dan di saham lain bisa terjadi juga, dimana harga saham udah sampai over, frekuensinya banyak, dan lotnya ya nggak terlalu gimana gitu. Itu memang kejadian saham turun itu sudah banyak sekali ya, cuman memang sayangnya sih saya belum ada gambar yang buat komparasinya, cuman dapat di saham MLPT yang mana persebaran sahamnya pun sangat berbeda. Cuman sebenarnya gambarannya kalau gini loh, kalau frekuensinya itu udah beda banget dari harga-harga lainnya dengan kondisi sama-sama menurun, sebenarnya itu udah kelihatan ada kesengajaan membuat kondisi yang seperti demikian, yang mana nanti kalau misalnya ada yang beli atau ada yang jual tergantung posisi harganya, dengan frekuensi yang banyak di running trade panjang, saham itu akan lewat terus. Orang akan jadi notice, akan jadi takut biasanya, karena kebiasaannya orang akan ngelihat kode saham dulu sama warnanya, merah atau hijau. Kalau hijau naik, merah turun. Ngelihat saham itu lewat terus di running trade, warnanya merah turun, orang biasanya makin panik. Jadi sangat memungkinkan saat fake over adanya niat untuk dinaikkan kembali atau mengurangi jumlah investor retail. Dan saat dividend trap itu memang momen yang paling bagus untuk melakukan seperti itu. Nggak cuma dividend trap sih, maksudnya di saat ada sentimen negatif atau yang lainnya terjadinya kondisi seperti ini, fake over itu sangat umum. Dan pertanyaan logisnya kalau misalnya teman-teman masih bingung, memang kenapa dengan fake over? Maksud saya begini, kalau situ benar-benar panik, mau jualan, masih kepikir nggak pecahin antrian? Nggak mungkin. Sebanyak-banyaknya yang dimiliki sahamnya langsung jual satu kali antrian akan lebih baik, yang penting laku. Bukan dipecah-pecahin. Nah, dengan mekanisme sederhana seperti itu, ketika saya ngeliat PTBA ini turun sampai auto rejection bawah,
frekuensinya banyak, saya langsung tuliskan Telegram ini udah gejalanya jelas, turunnya nggak akan lama-lama. Dan pada tanggal 22-nya harga sahamnya naik lagi. Walaupun akhirnya turun lagi ya, nggak masalah sih. Ya memang maksud saya di sini menjelaskan bahwa ada saat harganya turun lagi itu ada faktor lain, cuman pada saat harganya naik sudah terprediksi dari sana. Fake offer dan fake bid, lawannya itu fake bid, yang dimana pada saat tadi yang data jam 9.50-an yang saya sebut itu, bidnya mulai frekuensinya banyak, itu potensi fake bid, turun harga PTBA kemudian. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya kan, kalau udah turun, oke, apakah masih akan naik lagi? Nah, untuk membantu menjawab, saya akan coba keluarkan gambar chart PTBA. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi saya tidak memberikan rekomendasi juga ya, cuman bantu analisa aja, dan nanti kita akan lihat ke depannya. Karena kalau bikin rekomendasi video, saya pernah bilang, yang nonton tahun depan bisa kesalah ngerti, kalau nggak cek ini video dibuat kapan. Atau kalau ada faktor lain, akan ada yang bilang, salah, ngarang, dan lain-lain lah. Makanya saya menghindari resiko yang nggak perlu. Jadi saya cuma coba keluarin datanya aja untuk PTBA sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman yang punya. Kalau kita lihat secara teknikal sih, dari grafiknya, sebenarnya PTBA itu belum jadi downtrend cuma gara-gara turun auto reject bawah 2 hari. Ya memang beruntungnya di saat-saat seperti ini, di masa pandemi ini ya, saat vlog ini dibuat, memang sedang diatur oleh bursa supaya harga saham yang turun batasan auto rejection bawahnya cuma 7%. Jadi turunnya saham PTBA ini tidak mengubah pola grafiknya. Terakhir kali saya sempat rekomendasi ke entah di WH Project atau di member saya lupa. Memang terakhir rekomendasi itu di 2040. Jadi masih di bawah 2100 dan udah nggak pernah saya rekomendasikan buy lagi. Dengan catatan stop lossnya adalah pada saat turun di 1980, dan sampai saat itu nggak ada rekomendasi lanjutan. Karena memang saya sudah lihat itu sudah waktunya manggil investor retail. Itu bisa dilihat dari garis yang warna biru itu sudah breakout. Ya, itu barang buktinya pun sebenarnya ada waktu itu. Cuman ini saya nggak tampilin. Cuma untuk ngasih tahu bahwa saat ini sebenarnya secara teknikal PTBA sudah uptrend. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga turunnya lumayan, volume masih tinggi, kelihatan masih panic sell. Walaupun begitu, ya selama masih di atas 2100 ya, kurang lebih di atas 2100 kalau kita lihat dari chart ini, kita bisa katakan PTBA mungkin masih aman. Dengan catatan ya ada panic sell lanjutan, gitu ya. Itu adalah penjelasan secara teknikal untuk menjawab apakah PTBA masih akan turun atau enggak. Karena kalau misalnya turunnya saham itu sampai auto rejection bawah, kita susah untuk ngomong akumulasi distribusi, karena boleh bilang itu pasti distribusi semua. Saat itu orang panik sell, maunya jualan-jualan yang penting laku. Dan saking banyaknya, numpuk semua di offer. Yang pilihannya cuma bisa beli, nggak bisa jual lagi. Oke, jadi dividend trap dengan fake offer, kombinasi yang cukup menakutkan. Kalau yang belum ngerti, dan saya pun dulu pernah ngalamin, itu pasti udah nggak nafsu makan deh, udah kena dividend trap, turun harga sahamnya itu nggak bisa digantikan dengan dividen yang saya dapat, dikasih fake offer, yang mana kalau waktu itu saya belum tahu, saya pikir udah doomsday lah nih saham lah, nggak ada harapan. Kenyataannya mestinya enggak, karena saya pernah bilang juga, dividen trap itu cuma sementara, ya ada di vlog saya yang tentang dividen trap, bisa teman-teman cek, itu cuma sementara, dan pada akhirnya harga saham itu sebenarnya mau dianalisa dengan teknikal atau dengan benar-benar itu pasti pada akhirnya balik ke fundamental juga, karena kan pelaku pasar modal itu jumlah orangnya banyak tapi yang megang uangnya, yang jumlah uangnya besar itu jumlahnya sedikit, dan rata-rata kan kayak instansi dan lain-lain itu memang menggunakan acuan fundamental. Jadi kalau memang dasarnya fundamentalnya kokoh, saat ini turun pasti akan ada yang nada pada waktunya dan harga saham PTBA akan naik lagi. Jadi kita coba bisa ngukur-ngukur aja nih kira-kira di berapa nih estimasinya yang masih memungkinkan orang untuk masih minat untuk beli. Ya, kalau misalnya dari support yang saya sebutkan tadi lewat bisa nggak? Menurut saya sih bisa aja, tapi kalau secara teknikal ya mestinya nggak akan dilewatin untuk meyakinkan orang masih uptrend psikologi. Jadi kalau orang beli saham itu kan pasti karena ada alasannya, dan yang paling mungkin alasannya adalah karena mau naik, kelihatan mau naik.
Itu ada alasan yang paling logis, umum, dan sederhana, dan paling dasar. Jadi dengan kata lain, orang beli saham butuh ada alasannya. Sentimen bagus, fundamental bagus, teknikal bagus, bandarmologi bagus, atau kelihatan mau naik pun adalah sebuah alasan. Jadi harusnya ada upaya untuk menjaga supaya orang tetap optimis dengan saham PTBA ini. Dan mungkin nanti ada yang mencoba dari siapapun yang akan membuat mungkin rekomendasi yang mengatakan, oh ternyata Newcastle Coal masih naik, PTBA masih aman. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu dimunculkan dan bisa membuat PTBA naik kembali, ya itulah sentimen positifnya buat teman-teman yang punya saham PTBA. Saya pribadi sebenarnya udah nggak pegang. Waktu 2130 saya udah lepas. Itu sebelum come dividen. Jadi saya pernah jelasin juga trik trading saya kalau saham yang mau bagi dividen, itu saya nggak akan nunggu sampai ex-date. Saya mungkin nggak akan ambil dividennya, karena cuan atau profitnya itu biasanya udah cukup buat saya. Nggak perlu saya tungguin. Walaupun kadang ada rare case juga, habis ex-date masih tetap naik. Nah itu kita belum pernah bahas karena saya belum dapat data-datanya untuk dijadikan video. Next time mungkin kita akan buat. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan dikomentarin di bawah. Kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.